Halo guys, welcome back to Ruang Saham YouTube channel. Hari ini kita akan bahas dua emiten kertas yang bersaing cukup ketat. Nah, dua emiten kertas ini yaitu Tekim dan INKP. Hari ini kita bakalan bedah Tekim dan INKP baik secara fundamental ataupun baik secara teknikal. Oke, kita akan langsung masuk di data. Oke guys, jadi sekarang teman-teman udah bisa lihat di sini ada duel Tekim versus INKP dan hari ini kita akan langsung cek berdasarkan data sebenarnya Tekim atau INKP sih yang jauh lebih profit atau jauh lebih menarik. Oke, kita akan cek secara fundamental. Yang pertama yaitu secara penjualan. Di sisi sebelah kiri kalian bisa lihat ada Tekim dan di sisi sebelah kanan ada INKP. Dan grafik warna biru berarti adalah kuartal 3 2021. Sedangkan yang oranye adalah kuartal 3 2022. Nah, kita akan bandingin secara kuartal on kuartal dan kita bisa lihat di sini bahwa secara penjualan INKP itu jauh lebih tinggi, ya. INKP itu mengalami penjualannya naik sebesar 19%, sedangkan Tekim hanya 18%. Oke? Nah, kita lanjut. Selanjutnya, kalau kita lihat berdasarkan segmen geografis, kita bisa lihat bahwa Tekim itu memang punya porsi ekspor sebanyak 54,13%, yang bisa dibilang dia jauh lebih besar daripada INKP. Oke, tapi bedanya tipis-tipis kok, ya. Nah, yang ketiga yaitu laba usaha. Laba usaha di sini kalau kita lihat secara US dollar, secara angka INKP wow banget. Ya, INKP wow banget. Tapi kalau kita mau pakai persentase, kalian bisa lihat secara persentase Tekim dari 29 ke 64 US dollar, ya kita bisa lihat bahwa itu berarti Tekim udah naik 2 kali lipat atau 100% dan secara pasnya di 122%. Tapi INKP hanya meningkat sebesar 48%. Oke, jadi poin positif buat Tekim. Kemudian secara laba bersih kita juga masih bisa melihat bahwa Tekim masih mengungguli INKP sebesar 96%, sedangkan INKP hanya 65%. Selanjutnya, kita juga bisa lihat beberapa indikator fundamental yang sering dipakai. Ya, nah di yang pertama yaitu adalah DER, Debt Equity Ratio, yang berarti semakin bawah atau semakin kecil semakin baik. Tapi umumnya selama DER di bawah 100%, overall it's good. Kemudian yang kedua ada net profit margin, di mana Tekim juga masih mengungguli INKP. Dan yang ketiga adalah return on equity. Kemudian selanjutnya ada ROE atau return on equity. Return on equity umumnya dikatakan bagus jika berada di atas 15%. Dan semakin besar, semakin baik. Nah, di sisi ini kalian juga bisa lihat bahwa Tekim masih mengunggulin yang namanya INKP. Secara price earning ratio, di satu sisi ini kita juga masih bisa lihat Tekim mengungguli INKP. Nah, cuma PBV-nya yang Tekim kalah. Oke, itu secara fundamental, tapi overall saya rasa semuanya good. Kita akan langsung masuk secara teknikal. Oke, nah jadi sekarang teman-teman udah bisa lihat yang namanya chart dari saham Tekim. Dan di sini kalian juga masih bisa lihat bahwa Tekim ini bisa dikatakan sempat naik, kemudian sempat koreksi normal, dan ada outflow dari volume yang cukup besar di sini. Ya, oke. Jadi sebenarnya INKP dan Tekim ini juga udah menarik perhatian tim. Ya, cuma memang kita waktu itu udah entry-nya di area ini. Ya, kita udah entry di sini, dan kita memang udah taking profit di area ini. Oke, apa alasannya? Karena memang udah kena resisten. Cuma memang kita punya harapan Tekim ini bisa naik sampai 9.000 guys. Ya. Nah, saat ini meskipun dengan tren yang masih bagus ini, kita masih melihat bahwa potensi dari Tekim ini bisa ke 9.000 gak? Bisa. Cuma yang agak kita sayangkan adalah titik di mana saya katakan volumenya tuh waktu besar banget. Ternyata dia bikin satu candlestick di mana atasnya tuh jelek. Dia bikin ekor atau shadow di sana tuh cukup panjang. Nah, itu yang agak kurang oke. Tapi overall, selama dia masih bisa sideways aja di sini, harusnya ini bisa jadi good momentum buat teman-teman, ya. Apalagi kalau ternyata dia akan turun dulu, koreksi normal, buat tutup gap di sini. Nah, ini bisa jadi salah satu momentum yang tepat buat teman-teman kalau mau entry. Oke, kalau mau entry. Tapi ingat, kalau jebol di bawah trendline ini, ya teman-teman harus hati-hati. Ya, kalau udah jebol di bawah trendline itu, teman-teman harus hati-hati. Oke, kalau dia jebol lagi di bawah area ini, dah kita prefer out dari Tekim.
Oke, kita masih lihat Tekim punya potensi bagus untuk bisa naik sampai ke area 9.000, di mana area 9.000 bisa dikatakan menjadi area resisten yang dia dulu sempat testing tapi gagal. Oke? Oke guys, jadi sekarang teman-teman udah bisa lihat chart dari INKP ya. Overall hampir sama kok guys ya. Kalau INKP naik, Tekim naik. Kalau Tekim naik, INKP naik ya. Tim bawah saham juga udah pernah masuk di INKP. Kita pernah masuk di area ini dan kita akhirnya taking profit di sekitaran area ini ya. Karena ternyata dia gagal untuk bisa naik lebih lanjut sampai 10.250. Akhirnya kita taking profit dulu di sekitaran area 9.500. Kemudian kita saat ini masih wait and see dan kita masih melihat bahwa secara tren hampir sama. Tekim uptrend, ya INKP juga masih uptrend di sini. Hanya saja, INKP saat ini ada resisten di area 10.275. Nah, ini yang agak beresiko buat si INKP. Apalagi dia udah pernah testing resisten dan gagal. Hanya, kita juga masih melihat INKP juga punya support yang cukup kuat di area ini. Nah, ini bisa jadi suatu momentum yang bagus buat si INKP. Ya, kita masih melihat bahwa INKP ini sebenarnya punya potensi lebih, Kak Siko. Masih punya. Dia masih punya potensi untuk bisa naik sampai di 12.000 lah. Kita buletin di 12.000. Ya, overall secara tren bagus. Cuma memang ada resiko. Kalau memang dia ada koreksi, ada kemungkinan besar dia bisa balik ke area trendline, support trendline. Ya, kalau ini terjadi, teman-teman harus hati-hati. Ya, yang agak susah dari INKP adalah kalian ngambil entry-nya itu harus hati-hati. Kalau kita rasa, kalian boleh bagi dua untuk entry-nya di area 9.700 ataupun di area 9.300. Ya, jadi sewaktu-waktu jika memang dia mantul bisa langsung naik, kalian nggak ketinggalan. Tapi kalau memang dia turun, ya kita masih punya porsi buat bisa nambah. Oke, overall kita masih lihat bahwa di sini ada koreksi normal, ya. Hanya tunggu ada pantulan apa enggak dari si INKP nantinya. Oke, jadi sekarang teman-teman udah tahu secara teknikal gimana, secara fundamental gimana. Tetap do your own research ya. Kalau menurut tim Uang Saham, baik Tekim ataupun baik INKP, semuanya punya potensi yang baik. Cuma bagaimana nantinya kalian mengambil keputusan dan kesempatan tersebut. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan, kalian boleh langsung komen di kolom komentar. Dan buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa selalu dukung Uang Saham dengan cara like, subscribe, ataupun share video ini ke teman-teman kalian. Thank you for watching. See you on the next video.